Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat para sahabat-sahabat tercinta jamaah Uripe Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di pagi Jumat yang indah ini, marilah kita gemahkan di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam rah, dan di dalam uripe Allah sebagai pancarnya nyawa, jiwa, hati, rah dengan kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kali ini akan mengkaji tentang as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik, lebih afdal daripada tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Salat dan tidur yang bagaimana yang dimaksud di dalam as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Maknanya ya tergantung manusianya. Bila manusianya masih berada di dalam sudut pandang syariatnya, masih berada di dalam sudut pandang raganya, masih berada di dalam sudut pandang badannya, masih berada di dalam sudut pandang kemanusiaannya yang jadi Tuhan di dalam hatinya, ya yang dibahas tentang zahir-zahirnya. Yang dibahas ya tentang syariat-syariatnya, yakni solat itu lebih baik, lebih afdal daripada tidur. Maknanya solatnya raga, tidurnya raga. Karena yang di dalam hatinya masih mentuhankan dirinya daripada mentuhankan Tuhannya sebagai pencipta dirinya, maka yang dipertuhankan pasti badannya, maka yang dikaji pasti syariat-syariat manusianya. Alhamdulillahirabbil alamin. Namun bagi ahlilah,
bagi keluarganya Allah, bagi hamba-hambanya Allah, bagi khalifahnya Allah, bagi aulia Allah, bagi Rasulullah, bagi utusan Allah, bagi pesuruh Allah, maka semua arti apa yang dibahas itu sudah bukan ranah babakan badaniyah lagi, sudah bukan ranah babakan zahiriyah lagi, sudah bukan ranah syariat manusianya lagi. Akan tetapi yang dikaji hanyalah tentang batiniyah, hanyalah tentang rohaniyah, keadaan hati manusianya. Jadi apakah yang dimaksud as-salatu khairum minan naum secara hakikatnya, secara hati, secara rohanianya? Salat itu lebih baik, lebih afdol daripada tidur. Sebelum kita kaji, kita harus tahu dulu apa itu salat, apa itu tidur menurut hakikatnya. Tidur itu adalah ketika manusia masih terjerat, ketika manusia masih terbelenggu, ketika manusia masih diperbudak, ketika manusia masih dikurung oleh hawa nafsunya, maka yang jadi Tuhan di dalam hatinya, maka yang wujud di dalam hatinya, maka yang hidup di dalam hatinya, maka yang berkuasa di dalam hatinya hanyalah diri manusianya lah yang nyata dan yang wujud di hati manusianya. Inilah yang dimaksud tidur. Maknanya tidur kesadarannya di dalam bertuhan. Tidur lupa bahwa dirinya hanyalah makhluk. Tidur lupa bahwa dirinya bukan sang khalik. Tidur lupa sejatinya yang wujud bukan dirinya. Lupa, tidak sadar bahwa yang wujud hanyalah sang penciptanya. Lupa, tidur bahwa yang berkuasa bukan Tuhannya, akan tetapi dirinya lah yang berkuasa atas segala sesuatu yang dikerjakannya. Diri manusianya lah yang merasa berkuasa atas segala apa-apa yang diaktivitaskannya. Nah, maknanya hatinya masih linapsi, pulang kepada dirinya sendiri yang berkuasa atas kehidupan ini. Karena hidup dan badan masih diakui, masih dikuasai oleh manusianya daripada dikuasai oleh Tuhannya. Inilah makna orang-orang yang tidur itu. Jadi selama hati kita tidur, kita takkan pernah bisa beribadah kepada Allah. Jadi selama hati kita tertidur, mana mungkin kita bisa sholat kepada Allah. Maknanya bukan laku dohirnya yang ditekankan di sini. Maknanya, makna makna hakikatnya lah, makna ruhaniyahnya lah yang dikaji di uripe Allah ini.
Jadi ketika hati belum lila, ketika hati belum sadar bahwa diri kita ini hanyalah makhluk yang diciptakan, kita selama ini tidak sadar bahwa kita ini selama ini pemahaman kita ini jadi sendiri, kita ini ada sendiri, kita ini wujud sendiri, kita ini hidup sendiri, kita ini kuasa sendiri. Seolah-olah meskipun kita menyangka, meskipun kita merasa bahwa diri kita adalah ciptaan Tuhan, akan tetapi di hati kita prakteknya bukan demikian. Seolah-olah kita jadi sendiri. Apa buktinya? Buktinya yang ada di dalam hati kita, yang nyata di dalam hati kita, yang wujud di dalam hati kita hanyalah diri kita sendiri daripada Tuhan yang menciptakan diri kita. Itulah bukti real, itulah bukti yang sangat nyata bahwa kita selama ini seolah-olah jadi sendiri, seolah-olah hidup sendiri, seolah-olah terlahir sendiri. Lalu bila begitu aplikasi di dalam hati kita, apa bedanya kita dengan orang ateis yang tak bertuhan di hati kita? Meskipun kelihatannya kita bertuhan, meskipun kelihatannya kita memeluk agama, meskipun kelihatannya kita selama ini beraktivitas di dalam rutinitas agama, akan tetapi dalam hati kita yang ada bukan Tuhan Sang Pencipta, akan tetapi yang ada, yang nyata di dalam hati kita selama ini hanyalah diri kita sendiri. Itulah bukti real, bukti yang sangat nyata bahwa selama ini kita ini masih ateis, tidak bertuhan sama sekali, kecuali mentuhankan diri kita sendiri, mengadakan diri kita sendiri, menghidupkan diri kita sendiri, mewujudkan diri kita sendiri, mengkuasakan diri kita sendiri di hati kita daripada mewujudkan, menghidupkan, mengkuasakan Tuhan yang menciptakan diri kita selama ini. Mana mungkin kita bisa khusyuk di dalam rutinitas ibadah yang kita lakukan selama ini. Wong yang jadi Tuhan bukan Allah di dalam hati kita. Wong yang jadi Sang Pencipta bukan Allah, bukan Sang Pencipta di dalam hati kita, kecuali diri kita sendirilah yang mengaku-ngaku sebagai pencipta semua amal yang kita kerjakan. Itulah bukti nyata, itulah bukti real bahwa kita selama ini belum ada iman sama sekali. Masih ateis, aku masih ateis, meskipun kelihatannya sudah beragama dan bertuhan, namun hatiku masih ateis, karena di dalam hatiku tidak ada Tuhan selain aku sendiri yang berkuasa atas seluruh apa yang ku kerjakan. Itulah bukti bahwa aku masih ateis selama ini. Mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah kenyataan, itulah
hakikat bahwa kita selama ini termasuk saya sendiri lagi tidur, mimpi berperan sendiri. Hatinya masih tidur, meskipun kelihatannya badannya bangun, tapi hatinya masih tertidur lelap bermimpi tentang dunia. Inilah yang dimaksud as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik, lebih afdal daripada tidur. Jadi seluruh apa yang kita kerjakan berada di alam tidur, maka ya tidak nyata, bukan yang sebenar-benarnya salat. Karena hakikatnya kita belum bisa salat, karena belum bertuhan di hati kita, karena belum bisa bersyahadat di sisi Allah. Bila belum bersyahadat, mana mungkin bisa sholat? Bila belum bersyahadat, mana mungkin bisa zakat? Bila belum bersyahadat, mana mungkin bisa puasa? Bila belum bersyahadat, mana mungkin bisa mengerjakan ibadah haji? Kecuali semua itu hanyalah kepalsuan belaka, hanyalah tidur belaka. Mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah yang dimaksud hati yang masih tidur, iman yang masih runtuh, iman yang belum bangun, kesadarannya belum bangun di dalam bertuhan. Jadi inilah yang dimaksud tidur itu. Lantas apa yang dimaksud sholat itu? Aqimis sholata li dzikri, dirikanlah sholat demi mengingat aku. Jadi hakikat dari sholat itu yang sebenar-benarnya adalah ketika di dalam hati kita sudah pulang, sudah rela, sudah ridho bahwa hidup yang kita akui selama ini sesungguhnya bukan hidup manusia kita. Badan yang selama ini kita akui sebagai milik manusia kita bukan badan kita. Itulah kesadaran dan itulah yang dimaksud sholat di sisi Sang Pencipta. Kenapa? Karena Allah lah yang sudah mentuhani manusianya. Karena Tuhanlah yang sudah menguasai manusianya di hatinya. Karena Allah lah yang sudah mengkehendaki di dalam hati manusianya. Itulah orang-orang yang menyadari bahwa dirinya ini hanyalah ciptaan, bahwa dirinya ini hanyalah makhluk yang diciptakan, makhluk yang dipergerakkan, makhluk yang diperjalankan, makhluk yang diobahne marang uripe Allah. Itulah orang-orang yang dikatakan orang yang sholat di sisi Allah. Maknanya hakikat sholat itu adalah di dalam hati manusianya sudah tak merasa bahwa hidup ini hidup manusianya lagi. Itulah sholat. Di dalam hatinya tidak merasa lagi bahwa kuasa ini adalah kuasa diri manusianya lagi. Itulah sholat. Di dalam hatinya sudah
tidak mengaku-akui segala gerak langkah atau seluruh aktivitasnya bukan karena hidup manusianya, akan tetapi sebuah karena diperankan oleh uripe Allah dewe. Inilah yang dimaksud solat itu. Aqimis sholata li dzikri, dirikan solat demi mengingat aku. Inilah yang dimaksud solat. Maknanya imannya